Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang kami cari dari Fishbone pada pabrik kerupuk kulit dengan dosen pengampu Muhammad Ilham Syekh Akbar, STMT. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haura Kezia Devera dengan NPM 4425210022. Saya Tia Syakira dengan NPM 4425210009. Saya Ilman Idris Sumata, MPM saya 44252 Sedangkan nama saya Riki Maulana dengan NPM 4425210050. Nama saya Rasya Panji Dwi Tama dengan NPM 44252100048. Oke, selanjutnya di sini ada daftar isi di mana kami akan membahas mengenai latar belakang dari pabrik produksi kerupuk kulit tersebut, lalu ada tujuan wawancara kami ini untuk apa. Selanjutnya ada gambar diagram Fishbone yang merupakan hasil wawancara kami, dan juga ada penjelasan lebih lanjut dari diagram Fishbone itu sendiri, mulai dari man, machine, metode, material, sampai environment. Nah, selanjutnya ada kesimpulan serta dokumentasi. Ada latar belakang dari pabrik kerupuk kulit Berkah Mandiri yang sudah didirikan sejak tahun 2010 oleh Pamri. Nah, Pamri ini sebagai owner dari kerupuk kulit Berkah Mandiri ini. Pada saat kita wawancarai, Pamri masih menemukan beberapa kendala yang mempengaruhi kualitas dari kerupuk kulit hasil produksinya sendiri. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab masalah tersebut, kita menggunakan diagram Fishbone sebagai bentuk analisis agar dapat mengetahui dengan jelas apa akar masalahnya dan bagaimana solusinya. Kemudian selanjutnya tujuan itu ada dua, yaitu mengetahui penyebab masalah dalam produksi dan kerupuk kulit. Lalu yang kedua, mencari solusi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Baik, selanjutnya untuk membongkar masalah yang terjadi pada pabrik produksi kerupuk kulit ini, kami menggunakan diagram Fishbone, di mana dengan masalah utama kualitas kerupuk kulit yang kurang mengembang dan juga kurang renyah. Nah, setelah analisis kami ini, kami menemukan 5 faktor utama, mulai dari man, yaitu dari pekerja itu sendiri. Yang kedua juga dari mesin atau alat-alat yang digunakan. Yang ketiga ada metode, di mana langkah-langkah yang digunakan dalam produksi tersebut. Yang keempat itu ada material, di mana bahan baku itu sendiri juga mempengaruhi. Yang kelima itu juga ada yang namanya environment, di mana lingkungan itu sendiri juga berpengaruh terhadap produksi tersebut. Nah, untuk lebih jelas lagi akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan Fishbone tentang man. Apa itu man? Man itu faktor manusia atau SDM, sumber daya manusia. Nah, selanjutnya saya akan membacakan masalah tentang produksi kerupuk kulit sapi. Nah, masalah itu keterampilan pekerja dalam proses produksi yang belum optimal dikarenakan perbedaan kemampuan pekerja. Nah, lebih jelasnya, masalah utamanya itu ada di keterampilan pekerja. Kemampuan tiap pekerja pasti beda-beda. Jadi hasil kerja dan proses produksinya masih belum bisa maksimal. Nah, ada juga pekerja yang cepat paham, tapi ada juga pekerja yang masih butuh waktu untuk menyesuaikan dirinya. Selanjutnya ada akar masalah, itu pekerja membutuhkan waktu yang cukup lama dalam adaptasinya. Lebih jelasnya, pekerja memang perlu waktu adaptasi yang cukup lama, apalagi baru bekerja dan belum terbiasa dengan proses kerja yang ada. Dan yang terakhir ada solusi, itu dilaksanakan pendampingan berkelanjutan oleh atasan dan menugaskan pekerja yang sudah terampil untuk memandu jalannya pekerjaan. Lebih jelasnya, itu kan tadi pendampingan terus-menerus dari atasan. Selain itu, pekerja yang lebih terampil bisa ditugaskan untuk membimbing dan mengarahkan pekerja lain, supaya alur kerja jadi lebih rapi dan hasilnya lebih konsisten. Yang kedua yaitu dari faktor mesin. Masalah dari faktor mesin itu sendiri yaitu ketika hasil akhir kerupuk kulit suka berbeda-beda, seperti tingkat ketebalan kerupuk kulit yang berbeda, terus kematangan yang berbeda, juga tekstur yang berbeda, seperti ada yang keras. Akar masalahnya yaitu karena ketajaman alat pemotong yang tidak stabil, saat pengeringan tidak optimal, juga karena kapasitas penggorengan yang kurang memadai. Solusi dari masalah-masalah tersebut yaitu perawatan mesin secara rutin, pengasahan pemotong sebelum digunakan, juga penyesuaian penggorengan pada target produksinya supaya tidak ada yang bantet atau
tidak ada yang tidak mekar. Metode itu ada pertama masalahnya dulu. Masalahnya proses penggorengan tidak stabil dan waktu penggorengan tidak konsisten. Kemudian akar masalahnya nih kesalahan suhu minyak pada setiap tahapan penggorengan. Solusinya menggunakan termometer minyak untuk memastikan suhu sesuai pada tahapannya. Yang keempat itu ada material. Nah, kita menemukan akar masalah yaitu kualitas kulit yang tidak sama, tidak terlalu basah atau terlalu kering dan kulit tidak segar. Nah, dari itu dapat mempengaruhi kualitas kerupuk kulit yang tidak konsisten seperti tidak mekar, keras ataupun berminyak. Nah, kita menemukan solusinya yaitu menetapkan standar ketebalan dan jenis kulit, terus mengatur kadar air kulit sebelum diproduksi, dan menerapkan untuk kulit itu harus diproduksi pada hari itu sendiri juga. Faktor yang terakhir yaitu ada environment, di mana environment itu sendiri merupakan faktor lingkungan yang ada di pabrik tersebut. Nah, di sini masalahnya itu dikarenakan hasil pengeringan pada kulitnya itu berbeda-beda. Mengapa seperti itu? Karena kan pengeringan di sana itu masih manual ya, menggunakan matahari langsung, jadi masih bergantung dengan matahari. Nah, setelah dicari tahu akar masalahnya itu karena cuaca sekarang tidak menentu, jadi kayak sering hujan kan, otomatis pengeringan juga terhambat. Dan akhirnya untuk solusi dari akar masalah tersebut, kita menggunakan pengeringan di mana menggunakan gas dan juga api. Jadi apinya itu akan mengeringkan kerupuk kulit tersebut. Di sini saya akan membacakan kesimpulan proses produksi kerupuk kulit sapi. Pada proses produksi kerupuk kulit sapi masih banyak masalah yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksinya yaitu ada machine, method, material, dan environment. Dari faktor-faktor itu sendiri juga terdapat akar masalahnya, mulai dari perbedaan keterampilan para pekerja, kondisi mesin yang tidak memadai, cuaca badai yang tidak menentu, dan kualitas produk yang digunakan. Oleh karena itu, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Mulai dari diperlukan pekerja yang sudah terampil untuk membantu pekerja yang kurang fasih, perawatan pada mesin, produksi dilaksanakan secara rutin, menggunakan alat bantu dalam pengecekan suhu, memantau kualitas kulit, dan menggunakan alat pengering yang dapat membantu pengeringan ketika cuaca tidak mendukung. Nah, di sini ada dokumentasi akhir. Sebelumnya dokumentasi lainnya sudah di-add di dalam setiap 5 faktor yang tadi kami jelaskan. Nah, di sini ada dokumentasi akhirnya di mana ada foto di depan dan juga di dalam pabrik tersebut. Nah, di dalam pabrik tersebut kami foto bersama ownernya langsung, di mana owner pabrik kerupuk kulit berkah mandirinya yaitu Pak Amri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.